Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah, terutama dalam memantau tumbuh kembang anak yang sudah mulai mengenal dunia luar selain keluarga. Anak-anak seringkali tidak mau bercerita tentang apa yang mereka alami di luar sana. Sehingga sangat penting adanya komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Bagaimana pola komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak? Mari kita simak penjelasan dari narasumber kita yang merupakan seorang psikolog, yaitu Cak Munir. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya, orang tua yang cerdas, orang tua yang hebat. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Cak Munir, saya sebagai praktisi psikologi ingin berbagi. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya. Nah, saya berbagi berdasarkan pengalaman kami menangani anak-anak yang kami tangani, baik itu masalah belajar, masalah perilaku dan sebagainya. Nah, saya akan berbagi tentang keluhan dulu. Banyak anak-anak merasa bahwa berbicara, ngobrol atau mengeluh kesah pada orang tua, bahkan pada guru, kadang-kadang bukan tempat yang nyaman. Karena kadang-kadang karena apa Bapak Ibu? Tahu nggak? Keluhan terbesar adalah karena banyak disalahkan. Bahkan kadang-kadang anak-anak tidak mendapatkan apresiasi yang paling sederhana aja, yang positif bagi anak-anak. Contoh, anak-anak mau berangkat ke sekolah, kadang-kadang diabaikan Bapak Ibu. Tapi begitu anak mulai nggak mau sekolah, energi orang tua, guru itu habis-habisan terhadap anak-anak. Sehingga anak-anak merasa bahwa kalau semakin banyak dia ditegur, dia disalahkan, kadang-kadang bahwa sadar menjadi, oh kalau gitu caranya ya saya akan tunjukkan yang begini supaya orang tua dan guru memberikan perhatian pada saya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya mau berbagi bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan anak sehingga anak mau melakukan apa yang kita inginkan. Nah, apa yang saya sampaikan ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru Bapak Ibu. Keterampilan ini adalah keterampilan dasar kalau Bapak Ibu kuasai dan Ibu pakai mengikuti pertumbuhan, perkembangan anak-anak, insya Allah anak-anak akan memahami apa yang Bapak Ibu maksudkan. Saya punya tip yang bisa Bapak Ibu lakukan. Pertama adalah komunikasi itu bukan harus dengan kata-kata, tapi dengan bukan kata-kata langsung, dengan sentuhan, dengan bahasa tubuh kita, itu adalah komunikasi yang berarti bagi anak-anak. Contoh misalkan, pertama, anak-anak perlu yang namanya komunikasi melalui tatap mata. Bapak Ibu akan bisa rasakan kalau Bapak Ibu menguasai komunikasi tatap mata, Bapak Ibu bisa mengetahui kapan anak mulai berbohong. Nggak usah Bapak Ibu tekan, kamu bohong ya, nggak usah. Dengan lihat matanya udah ketahuan anak sudah mulai bohong. Biasanya bagaimana Bu? Kalau anak ditanya sesuatu, dilihat matanya, kalau dia bohong biasanya yang Bapak Ibu cermati apa? Betul, dia pasti tidak mau melihat mata Ibu. Oleh sebab itu, komunikasi yang pertama adalah kuasai kontak mata dengan anak. Kenapa? Karena anak belajar komunikasi dengan orang tua pertama kali adalah melalui kontak mata dengan orang tua. Tidak ada anak yang lupa dengan wajah orang tuanya. Meskipun dia sudah ketemu banyak wajah, pasti dia mengenal. Itulah kecerdasan pertama anak. Yang kedua adalah Bapak Ibu menguasai yang namanya sentuhan. Kalau yang tadi kontak mata, yang kedua adalah sentuhan. Touch. Sentuhan itu diperlukan anak. Kalau kontak mata tadi adalah simbol perhatian, kalau sentuhan itu simbol Bapak Ibu memberi rasa nyaman. Ada survei mengatakan, ada penelitian anak-anak dari panti asuhan yang tidak pernah disentuh oleh orang dewasa, biasanya dia malas makan, emosinya tidak bahagia. Tapi anak yang disentuh oleh orang dewasa biasanya dia lebih nyaman. Yang ketiga itu baru komunikasi verbal Bapak Ibu. Nah, antara Bapak dan Ibu kadang-kadang beda. Kalau menurut anak-anak setelah saya survei, kalau bapaknya biasanya jarang ngomong, kalau ibunya betul agak ngomongnya, betul ya Pak ya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak efektif. Maka berbicara itu sebetulnya keterampilan komunikasi terakhir di dalam parenting itu, bukan yang pertama. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung ngomong Bapak Ibu, tapi lihat matanya.
Kalau dia nggak nyaman diajak main, jangan bicara, nggak usah. Karena Bapak Ibu udah tahu ilmu, jangan bilang kamu bohong ya, nggak usah. Pelajari, berarti dia belum nyaman. Pastikan anak nyaman dulu, baru sentuh. Baru komunikasi terakhir adalah menggunakan kata-kata. Sehingga Bapak Ibu tidak usah menggunakan banyak kata, tapi satu kata itu ditangkap oleh anak. Dengan begitu Bapak itu nggak perlu waktu lama, tapi hanya waktu satu. Oh ternyata bapakku ngerti, ibuku ngerti, le aku bojo, le aku nggak menyampaikan, tapi aku nggak disalah, tapi aku didorong untuk mau jujur. Itu aja menarik. Apalagi Bapak Ibu menyentuh dengan ketubuhnya, itu anak merasa nyaman. Karena bayangkan bayi itu kalau disentuh Bapak Ibu oleh orang tuanya, apa reaksinya? Pasti dia lihat wajahnya, pasti dia happy. Kalau ibu bawa lakukan 2 keterampilan yang pertama, maka Bapak Ibu tidak usah menggunakan kata-kata terlalu banyak. Seperti orang tua dulu, le anaknya lapo-lapo, mulai bengi, nakal, hanya bilang nang dia, itu aja anak sudah mikir. Apalagi sekarang, kalau Bapak Ibu gitu kan anak sekarang, kenapa mulai, apa yang dikatakan anak pasti lain yang Bapak Ibu harapkan. Oleh sebab itu 3 keterampilan ini yang Bapak Ibu lakukan waktu anak balita, itu gunakan terus, insya Allah anak akan memahami yang Bapak Ibu katakan. Jadi tidak perlu menggunakan banyak kata, banyak bahasa, bahkan intonasi yang justru itu tidak efektif untuk perubahan perilaku anak. Itu dari saya, semoga tips yang saya bagikan dengan Bapak Ibu bisa menjadi pengetahuan dan bisa diuji coba, karena keterampilan komunikasi itu bukan orang yang pintar ngomong, tapi orang yang bisa menyampaikan informasi secara efektif, terutama pada anak-anak. Era sekarang anak-anak tidak suka diceramai, tapi anak-anak didorong, digali apa yang menjadi pemikirannya. Justru itu sangat excitement, menyenangkan bagi anak-anak dibanding dia ketemu dengan orang lain. Dan kalau Bapak Ibu tidak fasilitasi komunikasi ini, maka anak akan mudah terpengaruh oleh komunikasi yang dibangun oleh dengan teman sebayanya maupun dengan media sosial. Bahkan anak dikasih love gini saja itu sudah senang minta ampun. Bapak Ibu kasih love tiap hari belum tentu. Itu catatan dari saya yang bisa saya berikan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat selalu sebagai orang tua yang hebat.